Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan mereview satu villa di puncak, tapi puncaknya beda karena puncak yang ini tidak kena macet. Jadi buat Bobers yang mau liburan di weekend di daerah puncak, recommended banget buat nginepnya di villa ini karena nggak akan kena ganjil genap, nggak akan kena buka tutup. Kenapa? Karena lokasinya ada di daerah Caringin. Ini deket banget dari rumah Bocan Bobers, cuma sekitar 30 menit aja kita akan sampai di Villa Michiko. Ini dari luar kelihatannya kayak bangunan-bangunan rumah pejabat gitu ya Bobers. Bangunan villanya megah banget, terus juga ada fasilitas kolam renang pribadi air hangat dan fasilitasnya banyak serta seru banget. Jadi ini recommended buat Bobers yang bawa keluarga ataupun bawa temen kantor buat gathering mau ngadain acara, bisa banget pilih villa ini. Nah, pertama kita akan bahas lokasinya dulu. Lokasinya itu ada di Caringin. Kalau Bocan kan deket ya dari Rancamaya tuh, cuma tinggal belok lurus terus nanti belok lagi, deket lah ya. Ini lewat jembatan Cikeretek. Nah, kalau misalnya Bobors yang dari Jakarta, nanti Bobors tol Jagorawi lanjut ke Bocimi, nanti keluar di Caringin. Pokoknya di abis Ciawi tuh lanjut ke Bocimi, nanti exit di pintu tol keluar pertama. Kalau nggak salah namanya Caringin. Nah, tempatnya juga udah ada di peta digital, jadi Bobors tinggal ikutin aja, nggak perlu nyasar. Jadi ini aksesnya enak banget, deket dari exit tol. Terus tadi kita udah lewat jalan raya yang Caringinnya, terus ini kita belok. Di sini tadi ada pasar, dan ini kita lewatin jalan ini sekitar 15 menit. Terus nanti kita belok. Pokoknya deket deh Bobors. Dan kalau misalnya Bobors nanti booking villa ini, pasti Bobors juga bakalan dibantu sama staffnya untuk nunjukin titiknya, koordinatnya biar nggak salah jalan. Karena ada dua akses buat menuju ke villa ini. Nah, akses yang pertama itu dia udah ketutup. Nah, ini akses keduanya. Kita belok ke sini. Tuh, ini agak apa ya Bobors, beloknya agak tajam gitu kan ya, karena bener-bener di kiri banget, nggak ada apa-apa, tahu-tahu belok di sini. Tapi ini aman karena ini jalanannya udah diaspal. Jadi pas kemarin Bocan pulang, ini kan pas kita masuk nih jalanannya masih agak geradakan ya Bobors. Nah, pas Bocan pulang tuh diaspal, udah lumayan rapi. Terus kita sampai deh di villanya. Tuh, aksesnya masih oke banget, nggak yang muter-muter jelimet, cuma tadi belok sedikit terus udah sampai di Villa Michiko. Nah, kita langsung parkir aja di sini. Kita lihat aerial view biar kelihatan bangunan secara keseluruhannya ya Bobors. Kelihatan banget ini tuh villanya yang paling kinclong karena dia paling baru, paling jadi. Dia baru aja soft opening itu di bulan September deh kayaknya, jadi beneran masih fresh banget. Terus kita tadi dibantuin sama Arian namanya, dia tuh yang jaga villanya. Terus orangnya juga atentif banget, apa-apa dimintain tolong gercep gitu kan ya, sampai kita turun bawain barang aja tuh dibantuin. Itu jarang sih karena gak semua villa servisnya seperti itu. Padahal ya buat abang-abang yang jagain villa ya, kalau misalnya kalian ketemu tamu dateng, kalian gercep bantuin, pasti nanti dapet tip gitu kan. Mendingan bantuin aja, jangan diem aja. Jadi kalau kalian dari awal atentif, nanti tamu juga bakalan bakalan berani buat minta tolong ini itu. Kalau kalian diem aja, ya kita juga nggak enak gitu kan ya, mau nyuruh-nyuruh. Oke, kita lanjut lagi bahas review villanya. Jadi di dalam sini ini tuh ada area living room, ada smart TV, TV-nya gede banget. Terus juga ada PS5, ada karaoke. Pokoknya ini paket lengkap ya Bobors, mau movie time, mau karaoke, mau main PS, di sini bisa. Dan ini ruangannya full AC. Jadi ini di living room ada AC, terus di ujungnya di dapur tuh juga ada AC Bobors. Jadi kita dapat udara dingin gitu ya. Tapi kalau misalnya Bobors mau dapat hawa-hawa segernya, bisa buka aja jendelanya terus matiin AC-nya gitu kan. Nah, di sini juga tadi ada tempat duduk. Terus kita lanjut ke dapur. Ini dapurnya lengkap, ada peralatan masak, makan, minum, terus juga ada kulkas gede banget. Maksudnya gak gede banget, ada kulkas ya gede banget juga lah ya Bobors. Terus ini ada wastafel, ada kompor, ada gunting, pisau, segala macam perintilan seperti ini, sampai teflon, penggorengan. Terus ada microwave juga, ada rice cooker, ada teko listrik, sendok garpu. Pokoknya sudah
disediakan semuanya buat bobers yang mau masak mie instan. Udahlah kalau di villa masak mie instan aja, jangan ribet-ribet. Lagian PR nanti bersihin dapurnya, nggak enak dapur orang ya. Oke, lanjut lagi. Ini piring-piringnya sama per gelas-gelasannya bobers. Terus ini rice cookernya ada lagi, ada 2 berarti ya. Terus kita lanjut ke meja makan. Jadi di tengah sini ada table island, terus di sini ada meja makannya. Ini meja makannya juga proper sekali, di atasnya ada chandelier segala. Dan ini pencahayaannya bagus bobers, karena dia jendelanya full kaca semua tuh ya, pencahayaannya bagus. Tapi kalaupun nggak pakai pencahayaan alami, lampunya lightingnya juga bagus karena chandeliernya banyak. Ini kelihatan villanya mewah banget sih. Terus kita lanjut ke kamar pertama. Ini kamar tidur pertama. Dia tuh totalnya ada 3 kamar tidur, 1 di bawah, 2 di atas. Cuma untuk yang kamar tidur di bawah ini, dia itu punya bunk bed ada 4. Jadi total nih bisa untuk 8 orang ya. Satu kamar ini bisa untuk 8 orang. Jadi kalau misalnya bobers tuh nginepnya bareng-bareng temen kantor gitu kan, ataupun acara anak sekolah atau apa gitu, kayaknya cocok karena disediain ranjang susun seperti ini gitu kan, yang hemat tempat tapi muat banyak. Terus di luar di jendela itu ada tempat permainan anak-anak juga, jadi kalaupun yang bawa keluarga juga anak-anaknya nggak bosan. Dan kamarnya semua full AC ya bobers, jadi tidak perlu khawatir. Nah ini sekarang kita mau lihat fasilitas lainnya. Tadi kita udah lihat living room, terus di sini tuh masih ada permainan pump it juga, iya kan, keren banget. Ini permainan jadul yang sampai sekarang masih hits kayaknya ya, karena di time zone aja ini masih rame, masih laku. Nah buat bobers kalau nginep di sini udah bebas main ini secapeknya. secapeknya ya, secapeknya, udah nggak perlu isi ulang kartu lagi, udah bebas main di ini secapeknya. Capeknya berapa lama? Bocah sih udah sekali aja udah, karena nilainya F terus. Oke, terus kita lanjut. Di sini tuh juga ada 1 kamar mandi. Jadi di lantai bawah ini kamar mandinya di luar, bisa diakses lewat living room, lewat dapur, pokoknya di luar lah ya, bisa diakses dari semua ruangan. Terus di sini ada toilet, ada shower. Ini lengkap dengan water heater, sabun, shampoo, sama dental kit juga semua ada. Handuk juga ada. Dan Bocan suka banget villanya tuh nggak pelit keset bobers. Jujur li kadang nemu villa tuh dia ngasih keset gitu, cuma nggak di tempat-tempat yang kayak misalnya di pintu atau di kamar mandi, itu kadang kesetnya agak kurang gitu. Kalau di sini Bocan nggak perlu minta tambahan ekstra keset karena dia udah banyak kesetnya. Itu penting banget ya biar orang nggak kepleset di villa. Maklum ini POV dari orang yang sering kepleset, jadi keset itu penting, paling anti lantai basah. Oke, kita lanjut ke lantai atasnya. Ini ada tangga. Ini lantai atas, di sini ada 2 kamar tidur dan ada 1 musola juga ya. Jadi ini villanya sangat muslim friendly karena disediakan tempat sholat khusus, ada sajadahnya, ada mukenahnya juga bobers. Ini di lemari ini ada mukenahnya tuh ya, buat misalnya para perempuan yang lupa bawa mukenah bisa pinjem di sini. Dan masih ada fasilitas lagi, di sini tuh ada meja biliar. Jadi bener-bener ini villa yang balance antara happy dan inget Tuhan gitu kan ya. Jadi gak cuma happy tapi disediain tempat ibadah juga. Ini villa yang sangat balance, mengerti tentang apa, kita nggak cuma harus happy tapi juga harus inget Tuhan gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kamar tidur kedua, tadi di bawah 1, ini yang kedua. Ini ada fasilitas televisinya juga besar. Jadi walaupun jarak antara ranjang sama TV-nya tuh lumayan ya bobors, ini kayak buat dipakein sofa, tapi nggak apa-apa, ini langsung ke kasur. Ini karena TV-nya gede, kita masih tetap bisa jelas nontonnya buat yang mata minus gitu kan ya. Kecuali minusnya udah tebal, tetap perlu kacamata. Nah di sini ada lemari, tapi lemarinya tuh seamless gitu, nggak kelihatan. Jadi lemari tersembunyi, nanti kita tekan aja itu kebuka, ternyata isinya lemari. Ada gantungannya juga dan lemarinya cukup luas nih bobors tuh ya. Kita lihat bisa naruh beberapa tas. Nah sekarang di samping sebelah sini di dekat area biliar ini tuh juga ada kamar mandi. Ini sama seperti yang di bawah ya, posisinya tuh kamar mandinya sama, kurang lebih desainnya juga sama, pencahayaannya, kebersihannya juga bagus. Terus showernya juga dia pakai warna gold, jadi nuansanya mewah. Terus juga handuk sama ada perkesetannya, pokoknya dia kesetnya udah nggak pelit deh. Terus ini ada dental kit, sabun cuci tangan, tisu segala macam. Dan kita lanjut ke area kamar ketiga. Kalau ini master bedroomnya, ini kamarnya tuh luas banget. Ini kayaknya kalau misalnya bobors yang ngebayarin liburan pasti nginepnya ambil kamar yang ini.
Ini buat bosnya karena ini master bedroom yang gede banget tuh ya. Di sini ada meja kerja juga. Di sana juga ada sih meja rias, tapi di sini areanya lebih luas. Terus televisinya juga sama gede, dan di atas ranjang tuh juga ada chandelier. Jadi vibesnya tuh ini kayak, bahkan ini bisa dibilang lebih mewah dari tipe kamar suite ya Bobors, karena jarang gitu di kamar hotel bintang 5 tuh yang ada chandelier itu cuma beberapa doang. Terus ini juga televisinya gede banget dan ada jendela kacanya, kita bisa lihat pemandangan dari sini. Terus untuk kamar mandinya dia punya private bathroom, dan kamar mandinya ini juga super luas. Batapnya berasa diva gitu kan ya, lagi berendam, bentuknya yang cungkring gitu. Terus area showernya juga luas banget di sebelah sana. Tuh kesetnya dia nggak pelit, di toilet, di shower, sama di depan pintu itu kesetnya di mana-mana. Nah ini area showernya ada tempat dudukan, jadi kita bisa mandi sambil duduk sambil gosokin daki gitu ya. Tapi kalau berendam juga enak ya duduk. Terus di sini ada smart toilet atau smart closet. Jadi WC-nya bisa buka tutup sendiri dan anget, pastinya steril ya kalau udah diangetin begini. Terus ini batapnya, dia batapnya tuh semuanya di samping-sampingnya kan, ini di tengahnya granit ya, keramik, tapi di bawah batapnya tuh dikasih batu, jadi biar nggak ngebecekin lantai. Itu salah satu trik biar kamar mandi tetap kering ya Bobors. Kita lanjut ke area sebelah sini. Ini itu bisa dibilang kayak tempat nongkrong lah ya. Jadi dia ada satu space buat duduk-duduk, dan di sebelah sana itu area kolam berenangnya. Ini masih gerimis, hujan-hujan gitu. Nanti kita nunggu reda, kita cobain berenang ya. Ini kolam berenangnya air anget Bobors. Jadi berenangnya nggak perlu takut kedinginan, mau pagi, siang, malam tetap bisa nyebur. Dan sekarang kita mau lihat suasana area sekitarnya. Di sini ada beberapa pepohonan, jadi dapat hawa-hawa hijaunya juga. Terus buat ke kolam renang itu bisa diakses lewat bawah atau lewat lantai 2 ini, karena kebetulan kolam renangnya tuh emang agak di atas nih. Tuh ya, kalau lewat lantai 2 kita turun, kalau lewat bawah kita naik. Jadi dia ada 2 akses. Nah, itu tangga yang samping tuh yang buat turun, buat turun ke bawah. Terus ini kita turun juga. Kok turun semua? Ya, ini kalau dari bawah itu naik ya. Oke, kita udah lihat kolam renangnya, tapi masih hujan. Kita cari hiburan di dalam villanya aja. Apalagi kalau bukan main PS5. Ini anak bocah pulang dari sini langsung minta beli PS5. Tapi no, not approve ya. Nanti mereka malah tambah main terus, nggak bisa lepas gadget. Oke, kita udah main-main, sekarang kita mau cemilan Bobors. Ini Bocan itu pesen makanan di warung Eza namanya, lewat ojol. Terus ini makanannya semua menunya macam-macam ya. Menunya macam-macam, ada mie jebel yang ada chicken katsunya, ada dimsum, ada pisang goreng, ada spaghetti. Nah ini si bayi katanya mau makan ubur-ubur tuh, dia nggak mau, dia maunya Indomie. Terus ini ada dimsum, dimsumnya enak tapi saus mentanya kurang enak. Pokoknya ini warungnya menunya banyak, makanannya mostly enak dan harganya nggak terlalu mahal. Oke, kita udah makan, udah ngemil-ngemil. Sekarang kita lihat suasana sorenya. Tuh, pencahayaannya bagus banget ya Bobors. Ini tuh lagi blue hour. Jadi ini momen-momen kalau misalnya Bobors tuh lagi mau bikin video-video wisata atau video apa, jangan lewatin itu blue hour sama golden moment pas sunset. Nah, blue hour nih kayak gini nih tuh. Langitnya tuh biru, belum kegelap, masih ke biru, tapi ini vibesnya tuh jadi kelihatan bagus banget kan ya. Dan kolam renangnya ini cantik banget. Terus pas berenang anak Bocan itu gak sengaja ngerobek floatisnya. Aduh, ini tuh padahal awalnya aman karena mereka nggak mainin gitu ya. Awalnya aman, yang berenang itu si Mas Ray sama si bapaknya. Terus nggak lama si bayi ikut berenang. Terus akhirnya si kakak juga ikut berenang. Bocan nggak ikut berenang karena saat itu lagi bulanan, jadi Bocan nggak ikut berenang. Nah terus tadinya tuh si kakak doang yang mau naik floatisnya itu, tapi terus ayo Ray ikut Ray. Akhirnya mereka berdua naik lah. Terus nggak tahu gimana mereka naik terus jatuh, dan kayaknya si Mas Ray itu narik sayapnya, terus akhirnya tuh sayapnya robek dan itu jadinya kempes. Dia mati Bobors, floatisnya kempes. Tapi ya udahlah ya, ini akhirnya Bocan ganti. Bocan kemarin ganti 500.000 untuk ganti floatisnya. Ya wajar, Bocan nggak nyalain siapa-siapa, emang salah Bocan gitu kan, buat tanggung jawab aja. Oke, kita udah selesai berenang. Sekarang kita mau lihat pencahayaan di area kamarnya. Ini pencahayaannya oke Bobors.
Kalau misalnya Bobers mau tidur digelapin juga nyaman. Kalau misalnya masih mau kerja dinyalain juga oke. Terus di kamar ini kita makan malamnya kemarin karena deket dari rumah gitu kan ya. Jadi pas sebelum kemarin tuh Mbak Bocan tuh sempat masak, jadi kita makan malamnya bawa dari rumah, tidak jajan lagi. Nah ini suasana di area living roomnya. Sekarang kita mau Netflix and chill ya, kita mau nonton. Cuma Bocan tuh si villanya ini udah punya akun Netflix ya, jadi Bobers yang nggak langganan bisa langsung nonton. Terus kita makan malam sambil nonton segala macem. Nah ini nih si kakak sama si Mas Ray udah makan nasi ayam serundeng bawa dari rumah tuh ya. Mereka kelaparan juga abis berenang ya Bobers. Mas Ray kepedesan. Abis berenang, abis makan, kita lanjut istirahat. Tapi sebelum itu Bocan mau kasih lihat internetnya. Internetnya kenceng banget karena sampai 70 Mbps. Dan selamat pagi, buka mata langsung lihat pepohonan ijo-ijo di sini ya Bobers tuh. Terus kalau misalnya Bobers mau sarapan, ini juga bisa pesen lewat ojol karena kan dia deket tuh dari pasar yang kemarin kita lewatin. Jadi di situ kan ada ayam-ayam Kentucky yang kaki 5 itu loh. Nah Bobers kemarin Bocan tuh pesen itu buat sarapannya. Nah ini udah dianterin sama abang ojolnya. Kita lanjut mau sarapan ya Bobers. Jadi kalau nginep di sini enaknya nggak perlu pusing cari makan karena ada beberapa restoran yang bisa dijangkau dari villanya. Nah ini kita langsung taruh aja di meja beberapa ayamnya. Ini sebelum makan udah dipanggil-panggil, Mas Ray makan Ray, cuma lagi tanggung. Mereka tanding berdua ya main bola. Dasar ya, mungkin pemandangan ini kayaknya kalau di rumah beli PS5. Enggak, udah di villa aja PS5 ya. Oke kita lanjut sarapan nih Bobers. Ini Bocan pesen ayam geprek. Ini Bocan yang pedes sama Pak Su yang pedes sih. Saya buat anak-anak sama buat mbaknya. Tuh ini Dr. Chicken ternyata enak juga loh. Ini nggak kalah sama KFC Dr. Chicken. Kalau deket rumah kayaknya Bocan mau beli lagi deh. Dan selesai sarapan, Bocan mau kasih lihat lagi untuk pemandangan villanya pas pagi ya, pas terang. Kalau kemarin kan kita udah kesorean yang ngedrone-nya. Nah ini pas terang, suasananya juga tetap enak. Bobers juga masih bisa berenang kalau misalnya mau berenang di sini karena kolamnya air anget. Terus mau duduk-duduk santai di sini juga bisa karena ada beberapa spot buat duduk, buat ngobrol-ngobrol lah ya. Namanya orang liburan ke villa pasti dipakainya buat quality time, buat ngobrol kan. Dan ini nggak kekurangan tempat ngobrol. Dan selesai sudah video review Villa Michiko kali ini. Tapi nih Bocan gak cuma mau ngasih review aja, Bocan juga mau ngasih giveaway nginep gratis di Villa Michiko. Siapa yang mau? Gimana caranya? Bobers tinggal ikutin. Ini caranya udah Bocan tulisin. Nanti buat Bobers yang beruntung akan bisa nginep gratis di Villa Michiko 1 malam. Seru banget kan? Buruan ikutan giveaway-nya ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobers yang mau liburan ke puncak dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.